Oke, 1, 2, 3, anjay. Ini set baru gue, ini sebenarnya harusnya dihilangin aja, cok. Ini gue pakai ini, jadi kalau suaranya aneh ya berarti mic-nya yang jelek, cok. Ini sebenarnya gue ada cok, di laptop. Sebenarnya gue pakai tuh pasangin kamera, tapi nggak jadi, kayak malas aja gitu. Kayak malas aja ngedit sama bikinnya di kamera di laptop. Kalau di HP kan enak tuh, tinggal gue bisa sambil baring ngeditnya atau ngapain aja. Ntar gue catat, cok. Ini hari Senin gue bikin kontennya. Gue kemarin hari Sabtu lagi gabut anjir, jadi kita tulis aja lah. Ini adalah pengalaman gue selama 1 minggu kuliah di program magister atau S2 di jurusan teknik arsitektur, yang ini gue ambil di Unhas ya, cok. Teknik Unhas. Jadi mungkin langsung aja lah ya, gak usah gue jelasin kenapa gue daftar atau kenapa bisa tiba-tiba ikut tes, tiba-tiba keterima anjir. Kalau nggak salah sih ada di channel gue ini juga sih videonya, cok. Kalian lihat aja lah kalau ada. Kalian langsung aja, yang pertama itu kita mulai di 1 minggu, mungkin 1 minggu sebelum PKKMB ya. Tepatnya itu kalau nggak salah 9 Agustus, dimana setelah semua orang registrasi ulang atau apa ya sebetulnya, bayar SPP lah. Jadi itu diadakan Zoom buat memperkenalkan semua lab, ngasih tahu siapa-siapa aja dosennya, siapa-siapa pengampu dosennya, serta nge-spill matkul yang dapat diambil di lab tersebut. Jadi mereka tuh juga ngejelasin tentang alur perkuliahan yang akan berlangsung dan lain-lain lah. Di kalau nggak salah sih di terakhir-terakhirnya ya, juga dia ngejelasin tentang apa itu, twinning program antara Universitas Hasanuddin di Indonesia dengan Toyohashi University of Technology di Jepang. Jadi intinya ini kita ngabisin kayak 2 semester di Unhas, lalu kita bisa ke Jepang untuk pertukaran pelajar kali ya, nggak tahu juga sih sebutannya apa. Jadi oh ya, ini kita bakalan dibiayai sih kayaknya sama kampus atau apalagi, kurang perhatiin, cok. Soalnya saat itu jaringan gue jelek, soalnya gue baru sampai di Makassar. Tepatnya gue lagi di sih, acara Mapaci keponakan gue, cok. Soalnya dia ngabarinnya pas siang, dimana gue masih di jalan menuju Makassar anjir. Kalau gue masih di rumah sih lancar jaringan gue pakai wifi, tapi itu di jalan, jadi orang lagi acara Mapaci gue harus izin ke mobil buat Zoom. Memang mantap, terus lama banget. Jadi mana itu catatan gue. Setelah itu langsung ke hari PKKMB-nya aja kali ya. Jadi itu tanggal 16 Agustus, tepatnya 2 minggu lalu. Iya sih, 16 Agustus. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 26. Jadi 10 hari yang lalu, cok. Jadi 16 Agustus itu gue sebenarnya tinggal di Goa, cok, di sini dekat sama Teknik Unhas, tempat gue seharusnya ngampus. Tapi PKKMB-nya itu dilakukan di Tamalan Rea, cok, di kampus utamanya di sana lah, pokoknya jauh anjir. Jadi kalau gue lihat di maps itu perjalanan sebenarnya 45 menit. Tapi untungnya gue morning person, jadi gue bisa bangun jam 2 atau jam 3. Paling ngaret bangun jam 5 lah. Kalau enggak ya, kalau begadang sampai subuh banget ya gue bisa bangun jam 6. Jadi setelah gue main game, siap-siap, gue langsung berangkat jam 5.50. Soalnya di jadwalnya itu jam 7, cok. Dan mereka nyuruh kita datang 30 menit sebelum jam 7, anjir, gimana coba. Jadi gue harus berangkat jam 5.50. Kemudian gue sampai di sana jam 6.20. Ternyata lebih cepat daripada maps. Ya gue duduk di itu sendiri nungguin kabar orang kapan mulainya apanya, dan lu bisa nembak sendiri lah Indonesia gimana. Ternyata ngaret anjir, sampai acaranya tuh mulainya jam 8-an. Malah dia nyuruh 30 menit sebelum acara udah ada lagi. Saat tahu gitu gue sempetin masak, cok, terus makan.
Anjir, gue cuma sempat ngeteh doang pas pagi sebelum berangkat. Kemudian di PKKMB itu dimulai dengan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjut dengan himne Unhas itu sendiri. Kemudian banyak itu perkenalan tentang kampus lah, dosen, banyak banyak pokoknya banyak banget lah pokoknya pembahasan tentang mereka, ngenalin ini itunya lah, ngenalin organisasi atau apa gitu, banyak lah dia bahas-bahas gitu. Kemudian ya pulangnya ngaret juga cok, ternyata seharusnya pulang jam 11 tapi rektornya datang udah mau jam 11 kalau nggak salah, jadi dia telat buat ngasih sambutan sampai ngaret jam 12 baru pulang anjir, baru selesai itu acara. Untungnya sih ada kuenya sih yang cukup banyak isinya, jadi lumayan lah, airnya juga air botol bukan air gelas, jadi lumayan cukup sampai pulang. Jadi setelah dari sana jam 12 kan tuh, itu hari Jumat jam tanggal 16. Jadi setelah dari sana gue langsung tancap gas tuh, soalnya PKKMB fakultas itu jam 1 anjir. Kalau perjalanan aja dari Unhas Tamalandre ke Unhas Goa itu ngabisin setengah jam lebih. Ini malah dikasih kesempatan 1 jam doang, belum makan juga. Jadi gue langsung singgah aja tuh beli makan, sampai di rumah langsung ngecas, langsung pergi deh tuh, gue siap-siap kayak bersihin badan, ganti pakaian, lalu sholat Jumat cok. Pas pulang dari Jumatan itu gue liat jam udah jam 1 aja anjir, bodo amat lah, gue makan aja cok. Di pikiran gue ini pasti ngaret lagi anjir, soalnya habis Jumat kan tuh, jadi gue makan aja dulu terus siap-siap. Gue berangkat ke kampusnya akhirnya jam 1.22, sampainya jam 1.44. Sebenarnya dekat sih, cuman gue keliling-keliling dulu buat nyari tempat-tempatnya, dan gue hampir masuk ke apa tuh, ke apa sih namanya tuh, penyambutan aneks 1 cok. Soalnya di grup dia cuma ngasih tahu nama ruangannya tapi nggak ngasih tahu nama bangunannya atau apanya gitu, cuma ngasih tahu nama ruangannya beneran, dan ternyata itu nama ruangan banyak di fakultas-fakultas lain cok. Gue kira satu doang anjir. Jadi pas gue nyampe di ruangan itu, orang udah berdiri nyanyi lagu Indonesia Raya, jadi nggak terlalu terlambat lagu masuknya. Dan ya gue berdiri di depan cok, soalnya yang kosong itu di depan, tapi untungnya gue duduk di dekat makanan cok, soalnya makanannya itu prasmanan anjir, jadi gue duduk di sampingnya aja tuh, paling depan. Kemudian ternyata di sini tuh lebih banyak contohnya himnenya. Di situ setelah Indonesia Raya dilanjut dengan himne Unhas lagi, sama himne teknik lagi. Jadi setelah gue capek lari-lari, pas sampai ruangan kita harus berdiri lagi cok, lama. Jadi di PKKMB fakultas ini isinya itu perkenalan, dan perkenalan jalur-jalur atau tahap-tahap perkuliahan. Dan di sini tuh kita ternyata bareng S3 sama profesi cok. Kalau S1 kan biasanya beneran S1 doang, tapi ini dia nyampur. Dan gue kira itu semua semua apa sih itu namanya, dan di teknik Unhas cok, ternyata cuma satu fakultas doang. Dan karena kecampur-campur gitu semuanya, S2 S3 profesi, jadi gue nggak bisa sembarangan ngomong cok samping gue, soalnya takut malah nggak sopan sama orang yang lebih tua. Oh ya, yang paling gue ingat di PKKMB ini, yang di teknik Unas itu ya makanannya sih. Soalnya pas dipersilahin makan, gue langsung tugas minum sirup, ngambil semua makanannya gue cobain. Kan gue duduknya deket tuh, jadi gue bisa sambil duduk ngambil gini aja. Tapi minumnya sih gue paling banyak ambil, tahu gitu gue bawa tumbler kali ya buat isi full tumbler gue. Di situ gue pulangnya sekitar jam 3:30, dan ya foto-foto dulu sama teman-teman jurusan gue yang gue temuin. Di situ gue nemuin 2 teman gue sih, 2 doang teman jurusan. Jadi kita lanjut aja lah ke minggu pertama perkuliahan, tepatnya Senin lalu. Ini hari Senin, jadi Senin lalu. Itu tanggal 19. Di situ kita diundang untuk ngisi KRS bersama
Jadi di sana kita dipilihin tuh labnya. Soalnya di sini tuh ada beberapa lab. Kalau nggak salah ada lab perancangan, struktur, sains, teori, dan entahlah masih ada lagi atau kagak. Gue lupa. Di sini tuh sebenarnya beberapa hari sebelumnya sih disuruh list judul dulu cok di grup WA. Jadi pas pertemuan itu disebutin deh tuh judulnya sama lab apa saja yang lebih cocok. Tapi di sini ada sedikit masalah yang menghambat kita pulang, yaitu siswa lab sains itu kurang 1 orang. Jadi dia nggak bisa berjalan kalau nggak ada 1 orang lagi yang pindah ke lab itu. Makanya itu ngaret banget anjir. Kemudian yang makin lama itu karena yang dosen yang bantu kita nentuin lab itu ya dosen sains cok. Jadi dia capek banget tuh ngejelasin lebih detail, tapi tetap nggak ada yang tertarik soalnya semuanya udah ngerasa pas banget sama lab masing-masing. Tapi akhirnya ada yang mengalah, yang seleb gue lab teori. Soalnya gue ngambil apa ya? Gue lagi ngincer mata kuliah psikologi arsitektur sama arsip perilaku di situ cok. Sebenarnya gue mau nyari mata kuliah zoologi apa sih lah, tapi nggak ada coy di situ. Jadi ya udahlah, itu aja 2. Dan akhirnya gue satu lab itu cuma ber4 orang. Kemudian di sini gue juga akhirnya bikin grup tuh sama teman-teman samping sebangku gue yang ya seumuran gitu. Soalnya di sini juga kita dipilihin, selain dipilihin lab, kita dipilihin juga tuh mata kuliah wajib yang harus diambil sama mata kuliah pilihan. Itu dia sendiri coy yang milihin kita. Jadi karena katanya kurikulum baru coy, kurikulum K24. Jadi baiknya disesuaikan aja katanya. Jadi di situ terserah dia lah, dia sebut yang lab ini pilih ini, yang jalur ini. Oh ya, di sini ada jalur riset, ada jalur perancangan. Itu yang jalur perancangan masuk lab perancangan, tapi di lab perancangan itu ada juga yang lewat jalur riset. Jadi itu kayak beda aja gitu kan. Kemudian kita lanjut aja coba kuliah pertamanya, yaitu besok harinya coba langsung setelah lulus KRS langsung kuliah anjay. Itu Selasa tanggal 20 Agustus. Itu perkuliahan perdana gue. Mata kuliahnya arsitektur etnis Sulawesi. Itu adalah mata kuliah pilihan untuk siswa yang ngambil lab teori. Jadi di situ gue kenalan tuh sama 4 teman gue, sama ditambah ada 2 orang dari semester 2 yang gabung juga sih. Masalahnya di sini gak jelas coy ternyata. Anunya kelasnya, kita nunggu di kelas, nunggu di kelas, kemudian ternyata nggak ada dosennya dan dia malah nyuruh kita ikut seminar hasil. Soalnya dosennya itu ada di situ cok, jadi co-promotor. Di situ kita juga ngambil kartu kuning sih. Jadi kartu kuning itu sebenarnya buat apa ya? Persyaratan untuk entahlah hasil atau proposal ya. Pokoknya kita harus ngumpulin 5 kartu kuning. Jadi kita ikutin seminarnya, entah itu seminar judul atau seminar hasil, kita tulis namanya, apanya gitu, baru kita minta tanda tangan ke pengujinya sebagai bukti kalau kita hadir, cok. Jadi kalau udah 5 baru di situ, cok, di situ kita. Tapi kerennya di sini sih karena seminarnya kita dapat makanan, cok. Konsumsinya bagus banget, isinya banyak, ada teh kotak lagi isinya, jadi mantap lah. Mungkin lebih enak seminar mulu aja kali. Jadi kita bisa makan terus aja. Kemudian di sini kita juga absen aja tuh sama dosen itu. Kita dibagiin absen terus. Oh ya, yang seminar hasil di sini itu anak S3. Jadi dia apa ya tuh? Sepertinya sih dari lab permukiman. Soalnya dia ngasihnya itu tentang konsep bermukim masyarakat adat
setani. Dan itu hal baru cok bagi gue, untungnya itu bagus banget anjir. Jadi gue perhatiin soalnya ini berdasarkan budaya Hanehe Halahe. Kalau kalian ngerti atau kakak, gue juga nggak ngerti pas pertama kali dengarnya. Untungnya gue perhatiin, jadi gue boleh lah ya, ngerti dikit. Tapi gue gak nyatat atau nggak apa-apain. Lanjut aja lah. Oh ya, di situ orang kalau seminar hasil sama apa ya, ternyata banyak orang yang masuk anjir. Terus pas selesai menjelaskan gitu, kita dipersilahkan nanya. Jadi siswa yang datang itu dipersilahin nanya dulu sebelum penguji sama promotor ngasih saran atau pertanyaan juga. Jadi siswanya dulu cok dipersilahin semua nanya. Dan itu kayaknya bakalan jadian banget sih kalau full orang yang nonton, apalagi yang masuk nonton itu bukan dari selecting kita doang. Ada yang dari S2, S3, dan banyak yang TTO juga, jadi pasti pertanyaannya bakalan mantep banget lah. Jadi setelah ikut seminar itu gue putusin pulang dulu, dan ternyata nggak worth it cok, soalnya sebentar banget rasanya. Mana panas lagi, di lab kan dingin pakai AC, soalnya nggak apa-apa juga kita tinggal di lab nunggu cok. Dan setelah itu gue masuk kelas statistika. Ini itu kelas apa ya namanya, mata kuliah wajib, tapi nggak wajib bagi yang ikut jalur perancangan. Dan ini dilakukan di lab science. Di sini gue telat sih, soalnya ya tahu sendirilah. Di sini dosennya itu mempresentasikan metode penelitian kuantitatif. Jadi dia jelasin tuh tentang dia juga jelasin tentang website buat itunya, buat kampus apa ya namanya, sekolah kalau nggak salah. Jadi dia jelasin tentang itunya, websitenya, sama statistik itu sebenarnya angka atau data, sedangkan statistika itu adalah ilmunya. Kemudian kualitatif itu adalah angka yang bisa diukur dengan atau seperti ada atau bisa dilakukan operasi matematikanya. Jadi itu yang gue catat kok. Banyak sih yang gue catat, cuma gue ambil yang penting-penting aja lah. Di sini gue juga belajar kalau mau menganalisis, maka data yang terkumpul harus sudah lengkap, tidak setengah-tengah, serta kita harus sudah paham teknik-teknik statistikanya. Kemudian deskriptif itu biasanya hanya dia satu, jadi karena itu hanya data yang disampaikan, tidak ada hipotesis, serta kalau ada datanya itu kita tidak uji juga sih, jadi kayak ditampilin aja, sehingga tidak ada perlakuan variabel gitu cok. Kemudian di sini gue juga dijelasin tentang eksperimen cok, yang dimana eksperimen itu harus terkontrol ke independen variabel. Jadi maksudnya satu variabel aja. Jadi kita harus fokus ke satu variabel. Kayak misalnya kita mau menguji menguji suhu. Jadi kita ujinya ubah-ubahnya suhunya aja dulu. Kemudian kita lihat responnya terhadap perubahan suhu itu. Soalnya kalau kita langsung misalnya ngambil variabel, maksudnya itu variabel itu ya kayak suhu, cahaya, misalnya kita langsung tuh dua, kita ubah suhunya, ubah cahayanya, ubah lagi keduanya. Nah kita nggak bisa dong tahu yang mana mempengaruhi, apakah cahayanya yang mempengaruhi perubahan ini ataukah suhunya. Jadi kita harus fokus satu variabel dulu katanya kalau eksperimen. Kemudian kita lanjut aja kali ya. Hari kedua itu hari Rabu, 21 Agustus 2024. Di sini gue belajar psikologi arsitektur dan lingkungan. Itu satu mata kuliah sih, psikologi arsitektur dan lingkungan. Jadi di sini tuh matkul pilihan lab teori lagi, yang dimana ini gue incer banget sebenarnya. Di sini gue sebenarnya tepat waktu, tapi nunggu lagi cok di ruangannya. Kemudian gak ada kabar lama, kemudian ada itu ternyata ada di ruangannya cok. Itu dipanggil ke ruangannya. Dan di sini kita cuma bahas kontrak perkuliahan sama ngenalin apa-apa aja yang akan dilakukan serta gambaran tugas itu seperti apa cok. Setelah itu kita pulang. Kerasa sebentar banget cok. Tahu gitu
kita kelas online aja ya. Dia cuma ngejelasin anunya, Cok, tugasnya kayak tugas besarnya nanti kita bakalan meneliti bareng-bareng, kayak bikin kelompok. Soalnya kan di laptor itu gue cuma 6 orang, jadi kita bakalan kayak ngambil apa ya, rumah adat atau rumah tradisional. Tapi kenapa laptor ya, lab psikologi, gak tau juga. Pokoknya kita ngambil itu kemudian kita lengkapin atau nambah atau cari variabel baru gitu, Cok. Kemudian hari ketiga, nah, oh ya, gue kuliahnya 3 hari doang, Cok. Ini hari ketiga itu hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024. Jadi di sini gue ada 3 matkul yang semuanya itu wajib, dan satunya itu tidak wajib untuk yang ikut jalur perancangan lagi, yaitu arsitektur tropis kepulauan lanjutan. Jadi di hari ini gue itu masuk jam 7.50 di KRS-nya. Jadi seperti mahasiswa pada umumnya, di hari pertama kita nggak boleh ngelewatin yang namanya Hello Effect. Jadi kita harus tepat waktu, rapi, dan akhirnya gue nggak sarapan lagi, Cok, berangkat. Soalnya gue agak-agak telat gitu berangkatnya. Agak-agak telat bangunnya, Cok. Soalnya malamnya gue lupa sih gue ngapain. Yang jelas gue telat bangun, gue bangunnya jam 5 lewat. Gue sempat makan sih seharusnya, tapi apa ya, lupa lah. Dan ini tuh kita nunggu sampai jamnya habis, Cok, jam 10.20. Mana lanjut lagi matkul selanjutnya. Jadi itu kita cuma di kelas nunggu kabar dosen. Sebenarnya dia bilang mau apa ya, mau zoom, Cok, pas waktunya udah mau habis jam 10 kayaknya. Dia baru ngechat katanya kita zoom aja jam 1. Anjir. Jadi gue turun makan deh tuh sambil nunggu kelas selanjutnya yang 10.20 itu. Oh ya, di situ yang jam pertama itu seharusnya kita belajar filsafat ilmu. Itu mata kuliah wajib untuk semuanya. Kemudian kelas selanjutnya itu arsitektur tropis kepulauan lanjutan. Sebenarnya kita belum belajar sih. Seharusnya itu untuk mahasiswa S1-nya, Cok. Soalnya mahasiswa S1-nya ada arsitektur tropis kepulauan. Kemudian di S2 itu ada arsitektur tropis kepulauan lanjutan. Jadi kayak lanjutannya aja. Jadi ini jadi apa sih namanya, mata kuliah yang pertama tadi itu sebenarnya ini di ruang seminar, tapi dia pindahin ke lab teori. Nggak apa-apa sih juga, soalnya itu lab gue. Kemudian yang mata kuliah kedua ini ya sesuai di jadwal ya di ruang seminar. Sebenarnya semuanya itu di ruang seminar, cuman biasanya dosen lebih suka di labnya sendiri, Cok. Untungnya yang 2 lain itu di lab teori semuanya, jadi lab gue. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi di mata kuliah ini sebenarnya kita cuma bahas kontrak perkuliahan sama gambaran tugas yang menunggu. Serta di sini juga dijelasin sedikit tentang kenapa kita belajar ini dan apa bedanya arsitektur tropis dan arsitektur tradisional. Oh ya, gue aja kali ya, jelasin apa ya kemarin. Jadi arsitektur tropis itu adalah, anjir gue lupa, adalah kalian Google aja. Pokoknya intinya itu berdasarkan iklim, satunya adat-adat atau turun-temurun gitu. Jadi di sini dosennya juga ngajarin tentang kita cara meneliti yang lebih betul lah sebagai anak S2, tentang cara mencari atau mereview jurnal bahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris ya harus berusaha gitu, minimal translate katanya. Dia katanya mau ngasih tugas nanti 10 review jurnal terus bahasa Inggris. Anjir lah, itu bakalan ngebunuh kita, anjir. Lalu kita juga diminta menentuin tuh topik besarnya. Oh ya, ini cara meneliti ya. Yang pertama itu kita tentuin topik atau tema besarnya dulu. Lalu tentuin lokasinya. Kemudian tentuin metodenya. Ini metodenya misalnya kita ada penelitian sebelumnya tuh yang tema sama lokasinya sama. Nah, kita bisa ubah metode atau mix method, atau kita bisa juga graduate teori, atau kita bisa hanya sekedar nambah variabel aja gitu dari data atau penelitian sebelumnya.
Jadi kalau ketiga itu kita beda, pasti hasilnya beda cok dari penelitian sebelumnya. Jadi itu kita bisa memberi pembaharuan, melengkapi atau mendukung atau bahkan melawan atau menentang penelitian sebelumnya. Jadi kelas ini selesainya jam 1, seharusnya lebih lama sebenarnya cok. Katanya mau dipindahin, soalnya masa kita nggak sholat lohor cok, dari 10.20 sampai jam 1 ya kali. Kemudian dia juga mepet banget, soalnya dia sebelumnya mengajar juga di S1 nya sama gue juga sih, gue belajar juga sebelumnya. Dan 30 menit setelah kelas ini ya ada lagi, jadi nggak sempat tuh kita makan, sholat, sama istirahat. Gimana coba tuh. Kemudian mata kuliah selanjutnya itu bagus sih, tepat waktu. Dia masuk di lab teori lagi. Dia masuk jam 13.30, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini dosennya membahas tentang positivistik dan post positivistik, yang menurut saya sangat menarik. Penjelasannya juga sangat exciting, apa ya, pokoknya bersemangat banget gitu dosennya menjelaskan. Jadi walau cukup jelas, tapi ya bisa lah ya kalau dia ngejelasinnya tanpa jeda, tapi lumayan masuk lah. Di sini dia bahas tuntas tentang apa yang dimaksud abstrak dan empirik, dan dia juga ngajarin kalau kita dapat memberi variasi pada metode penelitian, bukan hanya pada variabel penelitian, tapi bisa juga mix metode, atau kita bahkan dapat menciptakan metode kita sendiri. Tapi katanya kalau kita bikin atau menemukan variabel baru itu ya sudah luar biasa cowok, itu seharusnya S3 anjir kalau kita bisa berhasil bikin atau nemuin variabel baru. Jadi di sini dia juga menjelaskan bahwa dalam penelitian tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga menjelaskan keunikannya. Kita harus menetapkan konsep-konsep penelitiannya terlebih dahulu, serta statement yang jika diteliti, maksudnya apa sih nih? Gue tulis apa? Kita harus menetapkan konsep-konsep penelitiannya terlebih dahulu serta statementnya. Jika yang beda anjir. Jadi jika penelitian yang sudah diteliti itu, kita harus menemukan celah di penelitian tersebut dan mencari tahu apa yang belum diteliti agar penelitiannya lengkap. Di sini dia juga meminta kita menuliskan judul S1 dan metode yang digunakan seperti kualitatif atau kuantitatif atau mix atau apalagi tuh kalian S1-nya apa, serta rencana judul S2. Di sini dia memberi komentar ke semua judul mahasiswa dan memberi saran perubahan atau saran metode, serta dia juga ngasih masukan tentang variabel apa yang bagus untuk dimasukkan. Dia juga menjelaskan bahwa dekonstruksi itu berdekatan dengan hal yang menyimpang, seperti contohnya sebuah kotak itu dipecah menjadi berkeping-keping. Kemudian dekonstruksi itu istilah dari barat dan kita tidak terlalu mengenalnya. Mending kita menggunakan kalimat kekinian, present, atau kontemporer. Kita sebenarnya boleh saja menciptakan bentuk atau hasil yang unik ataupun menyimpang, tetapi tidak menyimpang dari nilai yang ada. Jika di Indonesia kita tidak boleh menyimpang dari adat ataupun agama. Di sini sebenarnya sudah asar cok, udah jam 15.30, dan sebenarnya jamnya habis itu jam 16, tapi katanya lanjut setelah sholat. Dan gue nggak paham anjir kenapa lanjut. Dan ternyata setelah sholat gue nunggu lagi di ruangan itu lagi, dan ternyata dia bawain kelas filsafat. Padahal tadi waktu kita nunggu kelas filsafat, dia cok yang masuk nanya, ini kelas apa? Filsafat. Oh udah, dia kembali lagi ke ruangannya. Kenapa nggak masuk dari tadi? Jadi dia lanjut ngejelasin, walau gue capek banget sebenarnya, lemes, sudah mau pulang tidur, tapi ya udahlah kita lanjutin aja daripada nyari jam lain ya kan. Di sini dia membawakan materi tentang aksiologi, yang sebenarnya berarti nilai, ilmu, ataupun teori. Di sini dia menjelaskan perbedaan perspektif Barat dengan negara kita.
dia juga ngejelasin kalau dia juga agak-agak condong ngejelasin melalui pandangan Islam sih Cok, seperti hablum minan nas lah, serta dia juga menyinggung tentang apa ya kemarin, size building. Jadi itu penyakit penyakit psikologis Cok katanya, yang jika ruangan terlalu luas atau terlalu sempit itu apa lupa gue, pokoknya katanya penyakit psikologis. Jadi kita harus berada di tengah-tengah Cok. Kemudian dia juga ngasih tahu kalau bab 1 itu kita harus berisi manfaat penelitian untuk segalanya, bahkan untuk peneliti itu sendiri. Kemudian kita juga dapat mendasarkan agama untuk batasan agar menghindari terjadinya penyimpangan ke hal yang buruk tentang apa yang akan dihasilkan dari penelitian kita. Di sini jam 4:30 atau jam 16.40-an kita udah pulang sebenarnya, tapi gak lama kemudian dia manggil lagi Cok. Katanya minggu depan bab 1 untuk mata kuliah metodologi penelitian kita kumpul lagi Cok. Katanya sih biar cepat mengejar, soalnya semester 1 itu kita harus sempro Cok. Cepet banget anjir, kita harus sempro. Di S1 aja kemarin gue setor judul, kemudian menghilang gue. Gak tahu itu berapa semester baru gue lanjutin ke sempro. Itu lebih ke malas sih sama gue nggak paham nulis draft, jadi ya lama. Mungkin itu aja sih cerita gue Cok. Kemudian hari Jumat itu lumayan lah buat istirahat. Sabtu Minggu itu gue bisa olahraga, bikin konten, dan hari Senin bisa ngerjain tugas, walau ini sudah hari Senin tapi gue nggak nugas sih. Sebenarnya kita juga bisa ngerjain tugas hari Rabu, soalnya satu mata kuliah doang. Dan mungkin lain kali gue bakalan tinggal di kampus saja buat nyari-nyari referensi jurnal untuk tesis gue Cok. Oh ya, bagi kalian yang nggak tahu, di S1 itu namanya skripsi, kalau di S2 itu namanya tesis. Mama gue kadang nggak tahu bedain Cok, siapa tahu kalian juga gitu ya. Mungkin itu aja dulu ya. Sampai jumpa minggu berikutnya. Oh ya, di sini gue udah ngumpulin banyak jurnal kemarin. Mana jaringan gue ngelek, jelek lagi. Ini gue mau pergi perpustakaan lagi buat apa ya? Buat bikin bab 1 gue lah. Ini di jam berapa sih? Di jam 11 anjir. Ya lah, kita siap-siap dulu Cok. Sampai jumpa apa ya? Minggu nanti gue tulis beginian lah, Sabtu ya lah. Sabtu nanti gue bakalan nulis lagi pengalaman gue minggu berikutnya. Kemudian Minggu mungkin gue rekam lagi. Bye. Mudah-mudahan ini bagus ya. Gue belum cek Cok. Tes.